wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Beri Arvindo Daigan, NIM 0302812819241114, kelas B Indralaya dari jurusan Teknik Pertambangan, kampus Universitas Sriwijaya. Adapun pembuatan video ini saya buat guna untuk UAS Geofisika Tambang dengan dosen pembimbing Bapak Alek Al-Hadi. Di sini saya mengambil metode geomagnet. Apa itu metode geomagnet? Metode geomagnet merupakan salah satu metode geofisika yang non-seismik yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan lapisan bawah permukaan beserta jenis batuan berdasarkan intensitas medan magnet yang terukur di permukaan. Nah, di metode geomagnetik ini digunakan untuk eksplorasi batuan mineral, panas bumi ataupun geotermal, minyak bumi, pencarian prospeksi benda-benda arkeologi, hingga untuk monitoring gunung api. Dengan mengetahui struktur geologi bawah permukaan, akan sangat membantu dalam penafsiran struktur dasar dan patahan yang mungkin dijadikan jalur keluar fluida-fluida panas bumi. Metode ini mempunyai akurasi pengukuran yang relatif tinggi. Instrumen dan pengoperasian di lapangan sangatlah sederhana dibandingkan dengan metode geofisika lainnya. Proses pembacaannya praktis dan tidak perlu dilakukan. Nah, selanjutnya, sebelum memasuki konsep dasar geomagnet, adapun tujuan geomagnet tadi telah dijelaskan, di mana geomagnet ini sangat membantu para peneliti ataupun eksplorasi yang ingin mengetahui keadaan di bawah permukaan tanpa harus terjun langsung ke dalam. Para explorer ataupun para peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi di bawah permukaan hanya dengan menggunakan suatu alat. Biasanya pada alat dengan menggunakan metode geomagnet ini menggunakan alat magnetometer. Nah, untuk konsep dasar dari metode geomagnet ini, yang pertama itu ada gaya magnetik ya. Gaya magnetik ini adalah dasar dari metode magnetik adalah gaya Coulomb yang dirumuskan dengan F sama dengan 1 per U dikali M1 M2 per R kuadrat, dimana dari rumus di atas keterangannya F itu adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. M1 itu kuat kutub magnet yang pertama, satuannya ampere meter. M2 itu kuat kutub medan yang kedua, itu pun satuannya ampere meter. Untuk R itu adalah jarak antar kedua kutub, jarak antara kutub yang pertama tadi dengan kutub yang kedua. Nah, untuk yang U itu adalah permeabilitasnya. Lanjut, kuat medan magnet. Kuat medan magnet ialah besarnya medan magnet pada suatu titik dalam ruang yang timbul sebagai akibat kutub M yang berada sejauh R dari titik tersebut. Kuat medan H ini dapat didefinisikan sebagai gaya pada suatu satuan kutub, dimana kita ketahui H adalah kuat medan magnet, M1 tadi adalah kuat kutub magnet, untuk U adalah permeabilitas, untuk R ini adalah jarak. Selanjutnya ada intensitas magnetan. Suatu benda magnet yang terletak di dalam medan magnet luar menjadi termagnetisasi karena induksi. Intensitas magnetisasi itu berbanding lurus dengan kuat medan magnet dan arahnya searah dengan medan tersebut. Intensitas magnetisasi didefinisikan sebagai magnet persatuan volume. Suatu benda magnetik yang ditempatkan pada suatu medan magnet dengan kuat medan H, maka akan terjadi polarisasi intensitas magnetik. Kita lihat rumusnya, M sama dengan XH, di mana M ini ialah intensitas kemagnetan, X itu adalah susceptibilitas magnetik, H tadi adalah kuat medan magnetik yang kita bahas sebelumnya. Lanjut, untuk induksi magnetik, medan magnet totalnya disebut dengan induksi magnet B dan ditulis sebagai B sama dengan permeabilitas dikali kuat medan magnetik ditambah intensitas magnetik. Nah, artinya medan magnet yang pertama ditambah medan magnet yang kedua sampai medan magnet yang ke N, itulah nanti yang disebut dengan induksi medan magnet.
bentuk semedan magnet ini dilambangkan dengan huruf B. Selanjutnya ada potensial magnetostatik, di mana potensial magnetostatik ini didefinisikan sebagai tenaga yang diperlukan untuk memindahkan satu satuan kutub magnet dari titik yang tak terhingga ke suatu titik yang tertentu dan dapat ditulis. Selanjutnya kita memasuki nilai suseptibilitas magnetik. Nilai dari suseptibilitas merupakan nilai yang menyatakan kemampuan suatu benda atau batuan untuk dapat termagnetisasi. Pendugaan jenis batuan didasarkan pada nilai suseptibilitas magnetik yang berbeda yang dimiliki setiap batuan. Artinya, antara batuan yang satu dengan batuan lainnya itu memiliki nilai suseptibilitas magnetik yang berbeda, baik pada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, nilai suseptibilitasnya itu berbeda, tidak sama gitu. Nah, pada daerah manifestasi panas bumi umumnya ditunjukkan dengan anomali negatif, dan batuan pada daerah tersebut memiliki nilai suseptibilitas yang rendah karena mengalami proses alterasi. Namun, karena hasil pengukuran intensitas medan magnet di permukaan masih dipengaruhi oleh medan magnet luar dan bersifat dipol atau dua kutub, maka perlu dilakukan koreksi pada data tersebut. Nah, untuk koreksi sendiri nanti ada dua, bahkan ada tiga, yaitu koreksi variasi harian, koreksi IGRF, dan koreksi topografi. Koreksi variasi harian, koreksi IGRF. IGRF itu adalah International Geomagnetic Reference File. Dan untuk memudahkan proses interpretasi, maka sifat dipolnya harus dihilangkan dengan melakukan reduksi ke kutub sehingga diperoleh anomali medan magnet yang bersifat monopol. Nah, di sini harga suseptibilitas yang akan semakin besar apabila di dalam suatu batuan banyak terdapat mineral yang mengandung sifat magnet atau mineral magnetik. Lanjut. Sifat magnetik batuan. Di sini ada diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, dan ferromagnetik. Diamagnetik ini memiliki nilai suseptibilitas K yang negatif dan kecil, artinya orientasi elektron orbital substansi ini selalu berlawanan arah dengan magnet luar, sehingga medan totalnya selalu berkurang. Sebagai contoh, untuk batuan diamagnetik ini adalah granit, grafit, marble, kuarsa, marmer, garam, dan anhidrit atau gypsum. Artinya di diamagnetik ini dia adalah batuan yang memiliki sifat kemagnetan yang rendah ataupun bisa dikatakan tidak mempunyai sifat kemagnetan pada batuan tersebut. Nah, untuk paramagnetik ini memiliki arah sama dengan medan luarnya sehingga harga suseptibilitas magnetiknya bernilai positif namun kecil. Nah, tadi kan di diamagnetik itu kan dia nilai suseptibilitas K-nya itu kan negatif dan kecil. Nah, di paramagnetik ini dia sama-sama kecil, tapi yang membedakan itu adalah nilai K-nya, yang dimana kalau di diamagnetik itu K-nya bernilai negatif, kalau di paramagnetik K-nya bernilai positif. Nah, sifat-sifat paramagnet akan timbul bila atom atau molekul suatu bahan memiliki momen magnet pada waktu tidak terdapat medan luar dan interaksi antara atom adalah lemah. Contoh dari batuan paramagnetik ini ada granit, olivin, piroksin. Nah, paramagnetik ini lebih memiliki sifat kemagnetan yang lebih kuat atau yang lebih besar dibandingkan sifat kemagnetan di diamagnetik. Nah, lanjut. Ferromagnetik memiliki harga suseptibilitas magnetik K yang positif dan besar. Ya. Di sini kita lihat nilai suseptibilitas magnetik, ferromagnetik, dan paramagnetik sama-sama bernilai K yang positif, tetapi di paramagnetik tadi kan kecil, kalau di ferromagnetik ini besar. Nah, untuk sifat magnetik batuan yang dia memiliki sifat kemagnetan yang kuat, itu artinya batuan tersebut memiliki sifat ferromagnetik yang paling kuat. Nah, sifat kemagnetan yang ada pada ferromagnetik lebih kuat dibanding dengan paramagnetik dan diamagnetik. Artinya ferromagnetik lebih besar sifat kemagnetannya daripada sifat kemagnetan yang dimiliki oleh diamagnetik dan paramagnetik. Nah, untuk antiferromagnetik, untuk
contoh dari ferromagnetik ini besi, nikel, kobalt, biasanya yang mengandung magnesium dan Fe. Untuk antiferromagnetik, benda magnetik yang mempunyai nilai susceptibilitas sangat kecil, yaitu mendekati nilai susceptibilitas pada benda paramagnetik. Itu adalah antiferromagnetik. Untuk ferrimagnetik, benda magnetik yang mempunyai nilai susceptibilitas tinggi tetapi jauh lebih rendah dan bahan ferromagnetik dari bahan ferromagnetik. Nah, contohnya ada hematit dan ilmenit. Lanjut, untuk pengukuran geomagnet ini nanti dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pertama pekerjaan pendahuluannya, akuisisi data, dan sampai kepada pengolahan dan interpretasi geomagnet itu. Nah, ini adalah contoh dari bagan alir yang dapat kita lakukan. Yaitu yang pertama yaitu mencatat data lapangan koordinat. Artinya kita telah melakukan peninjauan ke lapangan, survei ke lapangan, dan didapatkanlah nanti data-data yang perlu kita ambil untuk kita olah agar kita dapat melakukan metode geomagnet ini, di mana yang pertama itu kita catat dulu data lapangan koordinat, elevasi, waktu, dan intensitasnya. Setelah kita mendapatkan data-data tersebut, kita masukkan ke dalam pengolahan data, di mana kita bisa menggunakan software Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita lakukan koreksi variasi harian dan koreksi IGRF atau International Geomagnetic Reference Field. Selanjutnya dilanjutkan dengan anomali medan magnetik total. Selanjutnya dilanjutkan lagi dengan pengolahan data yang menggunakan Sulfur dan MACPIC. Nah, pembuatan peta anomali, outward, constitution dan regional, baik constitution. Selanjutnya kita lanjutkan dengan peta anomali. Setelah kita mendapatkan pengolahan data menggunakan Sulfur dan MACPIC, lanjut kita membuat peta anomali, outward constitution regional dan lokalnya. Nah, selanjutnya kita masukkan interpretasi kualitatif dan interpretasi kualitatifnya bagaimana. Nah, untuk pekerjaan pendahuluan, studi pustaka. Yang pertama itu studi pustaka aplikasi geomagnet. Aplikasi utama ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa pada eksplorasi hidrokarbon, cenderung ke studi geologi regional, dan paling sering ini ke mineral deposit atau eksplorasi biji. Nah, adapun survei-survei lokal pada pekerjaan pendahuluan ini ialah ada land geomagnet, airborne geomagnet, marine geomagnet. Land geomagnet ini biasanya dilakukan di darat, yaitu biasanya ada suatu surveyor yang membawa alat magnetometer. Dia membawa alat magnetometer dengan menentukan titik-titik untuk mendapatkan data-data yang harus dimasukkan ke dalam Microsoft Excel dan hasilnya nanti dapat diinterpretasikan. Nah, di land geomagnet ini target anomalinya sangat dangkal. Selanjutnya untuk airborne geomagnet. Airborne geomagnet ini adalah untuk di geomagnet dari udara, yaitu target anomalinya regional, di mana airborne geomagnet ini biasanya menggunakan alat seperti drone. Untuk marine geomagnet ini sama dengan land geomagnet, targetnya sama-sama anomali dangkal. Pengukuran yang dilakukan di laut, marine geomagnet, pengukuran ini dilakukan di laut. Nah, biasanya ini menggunakan bantuan seperti kapal khusus untuk melakukan marine geomagnet. Akuisisi data geomagnet, persiapan dan perangkaian peralatan, jumlah alat pengukuran, pengambilan datanya. Peralatan yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah software Microsoft Excel, Sulfur, Super9, MACPIC, dan GraphMag. Selanjutnya untuk pengolahan geomagnet. Pengolahan geomagnet ini yang pertama koreksi harian atau diurnal correction. Koreksi harian atau diurnal correction ini merupakan penyimpangan nilai medan magnetik bumi yang terjadi akibat adanya perbedaan dari waktu dan efek radiasi matahari dalam satu hari.
Nah, dominan ini disebabkan oleh gangguan matahari untuk proyeksi harian ini, yang berkaitan dengan berubahnya besar dan arah sirkulasi arus listrik di dalam ionosfera. Radiasi ultraviolet matahari menimbulkan ionisasi pada ionosfer. Ionisasi dan adanya elektron terlempar dari matahari menimbulkan fluktuasi arus sebagai sumber medan magnet. Nah, sifat variasi ini acak dan periodik dengan periode rata-ratanya 10-30 gamma. Selanjutnya ada koreksi IGRF atau International Geomagnetic Reference Field Correction. Data hasil pengukuran medan magnetik pada dasarnya kan adalah kontribusi dari 3 komponen dasar. Yang pertama adalah medan magnetik utama bumi, medan magnetik luar, dan medan anomali. Nilai medan magnetik utama tidak lain adalah dari nilai IGRF. Perubahan intensitas yang terjadi kecil dan sangat lamban. Terjadi perubahan posisi kutub magnetik bumi. Perubahan posisi kutub magnetik bumi terjadi dalam puluhan atau ratusan tahun. Perubahan posisi kutub magnetik bumi ini berpengaruhlah pada nilai intensitas magnetik bumi. Nah, untuk koreksi topografi ini dilakukan jika pengaruh topografi dalam survei magnetik sangat kuat. Nah, bisa kita lihat di daerah kutub itu sekitar minus 0,03 nanotesla per meter. Kalau di daerah ekuator sekitar negatif 0,015 nanotesla per meter. Artinya setengahnya dari daerah kutub. Karena nilainya sangat kecil maka dapat diabaikan. Nah, interpretasi geomagnet ini dikenal dua, ada interpretasi secara kualitatif dan ada interpretasi secara kuantitatif. Nah, interpretasi kualitatif ini didasarkan pada pola kontur anomali medan magnetik yang bersumber dari distribusi benda-benda termagnetisasi atau struktur geologi bawah permukaan bumi. Selanjutnya, pola anomali medan magnetik yang dihasilkan ditafsirkan berdasarkan informasi geologi setempat dalam bentuk distribusi benda magnetik atau struktur geologi yang dijadikan dasar pendugaan terhadap keadaan geologi yang sebenarnya. Interpretasi kuantitatif ini bertujuan untuk menentukan bentuk atau model dan kedalaman benda anomali atau struktur geologi melalui pemodelan matematis. Nah, di sini ada contoh kontur geomagnet. Di kontur yang sebelah kiri ini itu ambil dari daerah Jawa Timur, di mana di sini yang berwarna merah ini terdapat intensitas magnetik yang tinggi yang berwarna merah, sementara yang berwarna biru dan hijau itu memiliki intensitas magnetik yang rendah. Nah, pada warna merah ini dapat dikatakan berarti di daerah tersebut mengandung mineral logam. Di kontur ini daerah yang berwarna merah ini memiliki intensitas magnetik yang tinggi. Berarti bisa dikatakan daerah tersebut memiliki mineral atau material yang mempunyai sifat Mg atau Fe, magnesium atau besi. Nah, peta kontur yang pertama dan peta kontur yang kedua ini berbeda. Untuk peta kontur yang kedua ini dapat kita bahas di slide selanjutnya. Nah, dari peta kontur tadi kita interpretasikan ke dalam bentuk dua dimensi seperti ini. Nah, maka dapat kita simpulkan dari bentuk tadi dengan mencapai tabel yang ini, dimana yang berwarna merah ini itu nilai susceptibilitasnya 0,0661 dan kedalamannya pun lebih kurang 125 sampai 200 meter. Di daerah ini nanti untuk jenis batuan yang terdapat maupun mineral yang terdapat adalah tufa. Nah, untuk yang berwarna hitam, itu 0,0021, kedalamannya lebih kurang 25 sampai 35. Itu di atas, sekitar di atas ini, yang hitam. Di mana jenis batuannya adalah batu gamping. Nah, untuk
garis kuning horizontal, yang ini garis kuning horizontal, itu nilai susceptibilitasnya 0,000001, dimana dengan kedalaman 0 sampai lebih kurang 60 meter. Jenis batuan yang terkandung adalah kalsit. Nah, untuk garis kuning yang secara vertikal itu dia nilai susceptibilitasnya negatif 0,0005 dengan kedalaman lebih kurang 110 sampai 200 meter. Adapun jenis batuan dan mineral yang terdapat di situ ada anhidrit, gypsum, dan atau batu garam. Nah, untuk yang warna biru yang ini, biru gelap, itu nilai susceptibilitasnya negatif 0,014 dengan kedalaman lebih kurang 30 sampai 110 meter. Dengan jenis batuan dan mineral yang terdapat di situ anhidrit, gypsum, atau batu garam, sama seperti yang tadi. Untuk daerah yang warna biru ini, biru cerah, nilai susceptibilitasnya negatif 0,069 dengan kedalaman lebih kurang 40 sampai 180 meter. Untuk jenis batuan dan mineral yang ada pada situ ada anhidrit, gypsum, ataupun batu garam. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, kenapa bisa ada anhidrit, gypsum, dan batu garam di lokasi yang berbeda ini? Kenapa nggak disatukan aja warnanya, kenapa harus dipisahkan? Nah, itu karena dia memiliki nilai susceptibilitas yang berbeda. Seperti yang telah kita bahas tadi, nilai susceptibilitas pada batuan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, saya kira sudah cukup untuk penjelasan dari metode geomagnetik yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekali saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Arigatou gozaimasu.